Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu ucapan bahwa hidup ini tidak ada artinya kalau kita tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena arti kita ada pada sejauh mana kita pandai bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan apa yang kita inginkan, mari kita bersama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan panjang umur, sehat, diberikan rizki yang barokah, diberikan kemanfaatan dalam usaha hidup ini, aktivitas kita, kegiatan kita berguna di setiap kegiatan, menjadi anfa'uhum linnas, berguna untuk orang lain. Lalu kita tetap mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung kita akan membicarakan tentang apa yang kita inginkan, bahwa akhir-akhir ini banyak berita, banyak informasi-informasi, baik itu di televisi, di media-media audiovisual maupun media sosial, maupun di Facebook, di mana saja, di YouTube, selalu yang kita dengar corona, corona, dan corona. Sampai pun anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kecil yang ada di lingkungan kita, ya sama-sama kita saling bertanya, apa sih corona itu? Katanya sih penyakit. Orang bilang seperti itu. Ada yang bilang, ya itu penyakit berbahaya, katanya. Subhanallah, memang betul. Jadi menjadi dampak yang sangat luar biasa dari berita itu, menjadi kontraksi di berbagai lapisan masyarakat kecil, sampai ada yang ketakutan keluar karena takut yang digambarkan bahwa penyakit itu kalau menyerang kemudian akan cepat mati, karena yang dia dengar di berita itu seperti itu. Saudaraku semuanya, kami mohon maaf kalau kami mencoba berbicara mengenai tentang itu, karena sampai pun pasien, orang yang sakit jiwa pun juga bertanya, karena tiap kali dia mendengar di televisi juga, dia yang lumayan agak sehat juga memperhatikan tentang perkembangan berita corona. Dia bertanya, apa sih corona itu, Pak? Saya bilang, ya menurut kamu corona itu apa? Apa yang kamu dengar? Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari televisi, katanya. Oh iya, apa menurut kamu? Katanya sih itu corona itu penyakit, Pak. Oh, ya udah tahu itu penyakit. Ya, penyakit apa? Saya tidak tahu, katanya itu orang yang kena penyakit itu bisa mati. Ya sudahlah, kamu jangan berpikir tentang corona, kata saya. Lebih baik kau menikmati apa yang kau sekarang sedang kau perjuangkan. Apa? Kau banyak-banyak baca istighfar jika datang halusinasi, kata saya seperti itu sama pasien saya. Boleh kan? Di PRS Maunatul Mubarak, ya, sekedar selingan aja. Pada topik yang kita maksud, ya, kalau corona, istilah orang itu wabah, pandemi. Orang bilang itu, ada yang bilang bahwa virus corona atau COVID-19 itu satu penyakit virus yang katanya menular. Ya, menular atau tidak menular, wallahu a'lam bishawab. Yang penting
Kalau kita ini rakyat kecil, ya tetaplah kita rendah hati, tetapi tetap berikhtiar, tetap berusaha berhati-hati. Jangan makan sembarangan, mengkonsumsi sembarangan, minum sembarangan. Jangan bersikap dan berkata sembarangan. Tetap kita jaga semuanya. Bagian dari bentuk berhati-hati. Itu usaha kita orang-orang kecil ini, insya Allah. Tetapi kita perlu tingkatkan, selain meningkatkan ikhtiar dalam berhati-hati, juga perlu kita tingkatkan usaha kita mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan spiritual kita, sholat kita, ibadah kita. Kita tingkatkan pula zikir kita, mujahadah kita, istighosah kita. Kita tingkatkan pula doa kita, syukur. Malam bangun, berwudu 2 rakaat, berwudu, lalu lakukan sholat 2 rakaat, lalu bermujadalah kepada Allah dengan banyak-banyak, berzikir dengan tekun. Ya, baca saja yang apa kau punya doa, yang ringan, yang kau mampu, yang kau bisa. Tetapi usahakan ada konektivitas secara confident, secara yakin, bahwa kau yakin, ada konfidensi, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita. Nyatakan itu di dalam diri kita, bahwa Allah memastikan melindungi kita. Amin. Saudaraku, aku sungguh sangat mencintaimu. Semoga kau juga mencintai sesama. Itulah sebabnya kami sampaikan ini. Jadi kita tetap jangan lupa bahwa kalau itu dikatakan musibah, ya musibah itu definisinya anggap saja yang kita pahami tidak enak. Malah Allah sampaikan tidak ada musibah, wa ma asobakum, tidak ada musibah yang datang di antara kamu sekalian, min musibatin fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh olah tangan-tangan kamu sekalian. Maksudnya apa ini? Ya tangan itu ya tangan kita itu maksudnya segala bentuk karya yang diusahakan dengan gerakan tangan kita. Itu ada yang salah kalau itu orang kampung, tapi bisa dianalogikan fabima kasabat aidikum, maka disebabkan karena olah otoritas kamu sekalian. Siapa yang punya kekuasaan? Ya mungkin ada yang salah cara penguasaannya, mungkin ada yang salah bagi penguasa caranya, sistemnya, sehingga berdampak kepada satu kemurkaan. Itu dari sisi agama, karena agama itu mengajarkan sebuah keyakinan. Kalau dari rasional ya, dari logika ya terserah, tapi ini yang jelas sudut pandang teologi ketuhanan. Apalagi kalau dikaitkan, kalau seandainya penduduk negeri percaya kepada Tuhan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan kemudian semuanya pada takwa, takut sama Tuhan, konsisten terhadap ajaran agamanya, tekun menjalankan perintahnya, takut melakukan perintah, takut melakukan larangannya, takwa, la fatahna alaihim barakatun minas sama. Tentu negeri itu akan menjadi makmur, negeri itu akan aman, negeri itu akan memberikan ketentraman kepada rakyat dan penduduknya, karena penuh berkah dari langit. Tapi apa yang terjadi? Di satu histori ayat ini, banyak mereka hamba-hamba Tuhan yang kemudian mereka pada durhaka kepada Tuhannya, lalu didatangkan para nabi
mereka mendustai, mereka saling memfitnah, mereka saling berkepentingan yang tidak ada ujungnya perdamaian, saling perang, saling tuduh menuduh, saling menguatkan partainya, saling adu ideologi yang tidak ada selesainya. Terus begitu berdampak kepada sampai perang terjadi di mana-mana. Bahkan bukan hanya pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan nyawa, menghilangkan rasa kemanusiaan, merampas hak asasi manusia. Itu di mana-mana terjadi. Apakah itu bukan disebut kadzab? Maka ayat ini disebut walakin kadzab, tetapi mereka pada berdusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka lalu Allah timpakan musibah karena olah, karena tingkah, karena perilaku, perbuatan, moral mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. A'udzubillahi min dzalik. Tapi saudaraku, kembali ke sini. Apa itu corona? Ya, menurut kami corona ya penyakit itu aja. Ya, biasa penyakit yang bersifat menular, kalau disebut itu wabah atau pandemi. Tetapi rasanya oke lah kalau memang itu dianggap wabah, atau istilah dahulu itu orang tua bilang itu penyakit taun yang sampai menyebabkan orang pada ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan ketakutan yang melahirkan antisipasi yang seolah-olah didengar itu akan ada satu monster yang luar biasa, tetapi anehnya tidak tampak. Bahkan anak-anak kita, istri-istri kita, orang kampung di sekeliling kita, tetangga kita pun bertanya, apa sih itu corona? Orang pada takut. Bahkan Pak Presiden pun sampai ada usaha antisipasi, para pemimpin, gubernur, bupati membantu presidennya mengadakan satu antisipasi yang sangat luar biasa, sampai ada usaha penutupan satu kegiatan di tempat-tempat instansi negara, kantor-kantor milik negara, di tempat-tempat pertemuan khayalak ramai, di bandara, di stasiun, di terminal, sampai mereka pada ketakutan membawa masker yang sangat luar biasa, dan akan berkelanjutan pada dampak ekonomi. Itu pun juga dampaknya sangat luar biasa. Kegiatan seseorang pun, kalaupun kegiatan disertai dengan rasa takut, dan akan berdampak kepada keluarganya, istrinya susah, anaknya susah, ekonomi antara income dan outputnya, yang keluar dengan yang masuk tidak seimbang. Awas, hati-hati, ini bisa menyebabkan berbahaya bagi iman. Maka dari itu kami coba berbicara ini, supaya iman kita menjadi iman yang tetap kokoh dan kuat. Kalau memang penyakit itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga, surat As-Surah ayat 80, ketika kau sakit, wa idza maridta fahuwa yashfi, maka dialah Allah yang pasti menyembuhkan. Jadi kalau orang sakit itu ya memang diusahakan untuk ikhtiar dengan maksimal mungkin agar dia sembuh. Itu yang kalau yang sakit. Kalau yang belum sakit harus ada usaha dan ikhtiar agar supaya kita tidak terserang oleh penyakit. Tapi secara sunatullah, mana ada orang sehat kemudian tidak pernah sakit, dan orang sakit insya Allah akan menjadi sembuh. Ya kalau tidak sembuh, ya namanya orang sakit tidak sembuh, ya apa yang terjadi? Berarti sudah Allah memutuskannya.
dengan waktu, dengan jam, dengan detik, dengan hari, dengan tahun. Allah sudah putuskan itu sudah jauh-jauh. Sejak di zaman azali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Saudaraku, apa tidak sebaiknya kita rasa takut kita sertai dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya kita harus mendominasi rasa takut itu hanya takut kepada pencipta corona. Siapa pencipta corona itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram. Karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah. Lalu mengapa kita takut kepada yang diciptakan, bukan yang menciptakan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama dulu lakukan bahwa segala sesuatu kita yakinkan, kita putuskan di dalam pikiran kita dan disetujui dengan hati kita menjadi sebuah keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu terjadi karena putusan Allah. Dan setiap putusan Allah itu tertulis pada saatnya, ditentukan pada waktunya, bulan, tanggal, hari, bahkan tahun. Karena mau tidak mau setiap manusia yang hidup, makhluk yang hidup, semua pasti akan mati. Apalagi manusia. Tetapi hidup dan mati itu adalah ujian. Surat At-Tabarok, Allah ciptakan mati dan hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji untuk mengetahui indeks prestasi dalam kehidupan ini, amal dan perbuatan kita, ibadah kita. Mana di antara kalian yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Rasa-rasanya kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan melewati mati, pasti akan merasakan mati. Itu juga merupakan satu ujian kalau didalamkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu sekalian dengan kecenderungan. Secara emosional, orang selalu menginginkan kebebasan yang lepas tanpa batas, padahal itu merugikan dirinya. Ada kecenderungan orang membatasi dirinya agar tidak terjebak dengan rasa takut, agar tidak terjebak pada wilayah-wilayah yang diharamkan oleh Allah, sehingga merugikan orang lain dalam kehidupan ini, mengambil hak orang lain dalam kehidupan ini, baik dalam sisi mikro maupun makro, baik dalam kepentingan yang bersifat pribadi, organisasi, partai, maupun makro berkepentingan secara hidup bernegara atau bersifat universal dunia ini. Itu semuanya fitnah. Kalau terus begitu kita tidak introspeksi diri, maka kita akan rugi. Karena hidup itu selalu berganti. Hidup kita selalu berproses dengan regenerasi. Apa tidak sebaiknya katakan wa ilaina turja'un? Kita sadar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan. Ya, seperti apa dasar negara kita. Jangan kita berperilaku tidak adil kepada diri kita sendiri, lalu dengan adanya corona kita tidak mau introspeksi. Jangan kita tidak adil kepada teman-teman kita dengan adanya corona ini, lalu kita menakut-nakuti mereka. Itu tidak adil. Ya,
Kalau kita berusaha, ikhtiar, berhati-hati, antisipasi lewat apa yang kita konsumsi, ini wajar. Tetapi jangan pas terlalu takut yang bersifat overthinking.